Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah tiba kembali pada hari yang pertama di minggu ini lewat Renungan Pagi kita Minggu 29 Mei 2022 dengan judul Dia yang ditinggikan Allah. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya, kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati, tanpa perubahan maksud dan muak akan kejahatan. Setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dahsyat, namun tidak berakar dalam dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tiada bersalah sama sekali. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di surga dan dunia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan pagi kita pada pagi hari ini justru akan menimbulkan pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki pertobatan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, bukan oleh karena ketakutan terhadap kebinasaan, bukan oleh karena takut akibat-akibat dosa, tetapi kita melihat begitu kejinya dosa yang sudah kita lakukan, dan pada saat kita bandingkan dengan penebusan Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya yang tidak layak, tetapi kerelaannya, kasihnya memenuhi itu semua dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang berharga di matanya. Bukankah itu membuat kita akan sangat membenci perbuatan-perbuatan yang lalu yang membuat kita terjerumus dalam dosa, dan kita berusaha untuk meninggalkan dosa untuk kita hidup di jalan Tuhan oleh karena kasih kepadanya. Inilah sesungguhnya pertobatan yang harus kita miliki. Semoga hari ini kita dimenangkan dan kita dibenarkan di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami meninggikan Engkau ya Tuhan oleh karena kemuliaan dan kasih Tuhan. Rela mati bagi kami manusia untuk mengangkat kami dari jurang maut dan memberikan jaminan keselamatan. Ya Bapa, kami melihat kembali dengan membandingkan bagaimana kasih Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka kami sudah hidup di dalam segala kelemahan, dan itu hal yang sangat memalukan ya Bapa. Dan biarlah dengan kasih Tuhan kami dapat hidup baru dan kami tidak akan jatuh kembali di dalam lubang yang sama. Berikanlah roh pertobatan dalam hidup kami. Bila mana umat Tuhan, sembari kami menantikan kedatangan Tuhan ya Bapa,
Kami tetap melakukan kehidupan kami. Kami membutuhkan kuat kuasa daripada-Mu. Berkatilah umat-Mu di dalam segenap usaha tangan pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam semua karunia yang Tuhan izinkan untuk menjadi saluran berkat ya Bapa, Tuhan kiranya membuka tingkap langit sehingga tercurah segenap kasih Tuhan yang akan membawa kecukupan dalam semua keperluan. Berkati keluarga-keluarga dalam hidup mereka supaya bersukacita, ada kebahagiaan. Berkati anak-anak di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang-orang yang kesulitan sekarang ini Bapa, yang membutuhkan pertolongan, para janda-janda, yatim piatu. Kasih-Mu menjadi bahagian mereka. Demikian juga selalu mengingat orang-orang tua yang sudah lanjut usia, bahkan mungkin banyak yang terpisah dengan anak-anak mereka yang sudah hidup di dalam keluarga masing-masing. Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup mereka dalam menjalani masa tua, supaya mereka juga bersuka cita, tetap berbahagia, iman pengharapan mereka dalam menantikan Tuhan tetap diperteguhkan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang merasa bersyukur oleh karena merayakan hari ulang tahun mereka, baik ulang tahun pernikahan juga hari lahir. Tuhanlah yang akan menambahkan sukacita, kedamaian, kebahagiaan, serta umur yang panjang ya Bapa. Terpujilah Engkau untuk segenap kasih-Mu yang akan menjadi bahagian kami dalam melewati sepanjang hari ini dan mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.